Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan pembacaan firman pada malam ini. Sebelum kami akan memulai membaca firman, kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa, mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama kami dalam pembacaan firman pada malam ini dan menuntun kami sehingga kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri-Mu. Kami mengundang Roh Kudus hadir bersama dengan kami dalam pembacaan firman-Mu dari Imamat 1 ini. Dan biarlah urapan kasih Allah Bapa sendiri yang boleh turun bersama kami, memberi hikmat dan pengertian untuk kami, sehingga kami mengerti akan kehendak dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu ini boleh memuji dan memuliakan nama Engkau melalui hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman pada malam ini dari Imamat 1 ayat 1 sampai 17 dengan judul Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya kepada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepadanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah lalu mulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah, dan temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih pembacaan firman sejauh ini, sehingga kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan memberikan persembahan suatu korban yang sangat berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah pembacaan firman malam ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu dari Imamat 1 ini ayat 1 sampai 17. Dan biarlah kami membawa korban pujian atau korban persembahan kami menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan biarlah Engkau menerimanya menjadi suatu dupa yang sangat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus boleh menyenangkan Engkau Bapa
Dan biarlah apa yang ada di dalam kehidupan kami, yang kami miliki, kami kembalikan di hadapan-Mu. Dan biarlah Kristus yang terus berjalan dan memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Sambut doa kami pada malam ini. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sudah selesai membaca firman pada malam ini dari Imamat 1. Biarlah firman ini terus dihidupi dan firman ini boleh termatrai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.